Pada tanggal 1 Oktober 2022, dunia olahraga Indonesia dihadapkan pada sebuah lembaran sejarah kelam yang tak terhindarkan. Sebuah tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang telah merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Menimbulkan duka mendalam bagi sepak bola nasional dan komunitas global. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng citra olahraga, tetapi juga menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Pertanyaan mendasar pun muncul. Bagaimana sebuah pertandingan yang seharusnya menjadi hiburan dan perayaan semangat bisa berujung pada malapetaka masif yang mematikan? Tandingan dan rivalitas yang membara. Malam itu Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu laga klasik penuh tensi antara dua tim raksasa Jawa Timur, Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Rivalitas sengit yang telah mengakar kuat antar kedua tim, serta basis supporter mereka, Aremania dan Bonek, lalu menuntut pengamanan ekstra ketat dalam setiap pertemuannya. Menyadari potensi bentrokan, panitia penyelenggara telah membuat keputusan krusial, tidak memberikan izin bagi supporter Persebaya, Bonek, untuk hadir di dalam stadion. Sebuah langkah preventif yang sayangnya tidak cukup untuk meredam bencana yang akan datang. Meskipun demikian, sejumlah bonek dilaporkan telah berada di sekitar area stadion untuk melakukan nonton bareng. Kejanggalan pra-pertandingan, waktu kick-off dan kapasitas tiket. Sebelum peluit kick-off dibunyikan, sudah terdapat beberapa kejanggalan struktural yang patut disoroti. Pihak kepolisian sebenarnya telah mengajukan permintaan agar pertandingan dimajukan pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB, dengan alasan kontrol keamanan yang jauh lebih mudah dibandingkan pada malam hari. Namun permintaan ini ditolak oleh pihak penyelenggara dan pemegang hak siar dengan alasan mengejar rating televisi, sehingga laga tetap digelar pada pukul 8 malam. Masalah semakin diperparah dengan jumlah tiket yang dijual jauh melampaui kapasitas Stadion Kanjuruhan, yang seharusnya hanya menampung sekitar 38.000 penonton. Dilaporkan bahwa tiket yang terjual mencapai 42.000 lembar, menciptakan kepadatan berlebihan yang berpotensi memicu kerusuhan massal. Pecahnya konflik di lapangan. Selama 90 menit awal pertandingan, suasana masih relatif terkendali dengan para supporter menyalurkan emosi mereka melalui sorakan dan nyanyian. Namun intensitas mulai memuncak ketika Persebaya berhasil menyamakan kedudukan, dan puncaknya ketika mereka mencetak gol kemenangan dengan skor akhir 2-3. Kekecewaan masif melanda Aremania. Aksi pelemparan botol plastik dan benda lain ke lapangan pun dimulai, disusul oleh luapan emosi karena dirasa adanya upaya penguluran waktu oleh tim lawan. Evaluasi pemain dan awal kericuhan. Setelah wasit meniup peluit panjang, situasi semakin tidak terkendali. Petugas keamanan segera bergerak cepat untuk melindungi dan mengevakuasi pemain serta staf Persebaya menuju ruang ganti. Bahkan mengawal mereka keluar stadion menggunakan kendaraan taktis Barakuda, mengisyaratkan betapa gentingnya situasi saat itu. Sementara itu di dalam stadion, beberapa pemain dan ofisial Arema FC berusaha menunjukkan itikat baik dengan mendekati tribun untuk menenangkan dan meminta maaf kepada para supporter yang kecewa, berharap dapat meredam kemarahan massa. Kesalahpahaman dan aksi nekat supporter. Upaya damai ini sempat terwujud ketika seorang supporter memasuki lapangan, bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk memeluk pemain idolanya, Sergio Silva, dan berinteraksi secara damai. Namun ketika supporter lain menyusul turun ke lapangan dengan niat serupa, bertemu dengan idola dan memberikan semangat, mereka justru disambut dengan perlakuan yang dianggap kasar oleh aparat, seperti penarikan baju ataupun pemukulan. Melihat rekan mereka diperlakukan secara represif, Aremania terutama dari Tribun 12 merasa tidak terima. Hal ini menjadi titik didih memicu ribuan supporter. Diperkirakan mencapai 3.000 orang tumpah ruah ke lapangan Aremania. Keputusan fatal, penggunaan gas air mata. Menghadapi jumlah massa yang jauh lebih banyak, petugas keamanan mulai kewalahan mengendalikan situasi di lapangan.
Dalam kondisi terdesak, diambillah sebuah tindakan yang kemudian menjadi kontroversi dan pemicu utama bencana. Penembakan gas air mata ke arah kerumunan supporter di dalam stadion. Keputusan ini secara terang-terangan melanggar regulasi FIFA, khususnya FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19, yang dengan jelas melarang penggunaan senjata api ataupun gas pengendali massa oleh pihak keamanan di dalam stadion. Penyebaran gas dan dampak kepanikan massal. Gas air mata ditembakkan pertama kali ke tribun 12, kemudian menyebar cepat ke tribun 10, 11, 14, serta tribun selatan dan utara. Para penonton yang sebelumnya duduk tenang di tribun pun turut menjadi korban. Begitu gas beracun menyebar, kepanikan massal yang tak terhindarkan terjadi. Ribuan orang yang kesulitan bernapas, mata perih dan panik seketika berdesakan berlari menuju pintu keluar stadion. Sebuah mekanisme respon alamiah untuk bertahan hidup yang berujung pada petaka. Pintu keluar yang terkunci dan jeritan keputusasaan. Di tengah kepanikan itu, fakta mengerikan terungkap. Sebagian besar gerbang stadion dilaporkan terkunci atau setidaknya tidak dapat dibuka, kecuali gerbang 14. Akibatnya, ratusan orang tumpah ruah menuju satu-satunya akses keluar yang tersedia. Kepadatan ekstrim di area sempit tersebut menyebabkan banyak korban yang terhimpit, sesak nafas, terjatuh dan terinjak-injak hingga tewas. Saksi mata bahkan menceritakan adanya upaya nekat untuk menjebol tembok gerbang menggunakan badan demi menciptakan jalan keluar. Sebelum gambaran betapa putus asanya situasi yang terjadi di Kanjuruhan. Kontradiksi data jumlah amunisi gas air mata. Tingkat keparahan tragedi ini memunculkan kontroversi mengenai jumlah tembakan gas air mata. Pihak kepolisian menyatakan hanya menembakkan 11 peluru gas air mata. Namun media asing terkemuka seperti The Washington Post melaporkan angka yang kontradiktif, menyebutkan total sekitar 40 peluru gas air mata ditembakkan dalam kurun waktu 10 menit. Perbedaan data yang signifikan ini semakin menimbulkan pertanyaan besar di mata publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang. Mayoritas korban jiwa ditemukan di area gerbang 13 dan 14 yang menjadi titik sentral penumpukan massa. Evakuasi darurat dan kondisi rumah sakit. Pasca kerusuhan mereda, suasana di Kanjuruhan berubah total. Lobi dan ruang ganti pemain mendadak dialihfungsikan menjadi posko evakuasi darurat. Para pemain Arema dan official club turut aktif membantu mengevakuasi para korban. Ambulans dan truk TNI dikerahkan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat, terutama RSUD Kepanjen dan RS Wafa Husada. Namun jumlah korban yang terus berdatangan dengan cepat melampaui kapasitas kedua rumah sakit, memaksa beberapa korban dialihkan ke fasilitas lain, atau bahkan dirawat di lorong-lorong dan ruang tunggu karena situasi yang sudah mencapai tahap darurat. Korban jiwa dan status tragedi di dunia. Angka korban jiwa terus berfluktuasi seiring proses identifikasi. Data resmi awal dari kepolisian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyebutkan 131 korban meninggal, yang kemudian diperbaharui menjadi 133 orang. Namun angka ini masih diperdebatkan oleh Aremania yang meyakini jumlah korban bisa melebihi 200 orang karena banyaknya jenazah yang langsung dibawa pulang oleh keluarga tanpa pendataan resmi. Fakta yang paling memilukan adalah bahwa 39 dari korban meninggal merupakan anak di bawah umur, berusia antara rentang 3 hingga 17 tahun. Dengan jumlah korban yang masif ini, tragedi Kanjuruhan resmi tercatat sebagai tragedi paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Hanya kalah dari tragedi Estadio Nacional dari Peru pada tahun 1964. Reaksi pemerintah dan sanksi awal. Pemerintah Republik Indonesia kala itu segera mengambil langkah-langkah tanggap, termasuk pemberian kompensasi finansial bagi keluarga korban. Presiden kala itu Joko Widodo langsung mengumumkan penundaan seluruh pertandingan Liga 1, 2, dan 3, hingga adanya evaluasi total prosedur keamanan. Sebagai langkah awal, beberapa pejabat di institusi keamanan dicopot dari jabatannya, dan PSSI memberikan sanksi denda 250 juta kepada Arema FC,
serta larangan bermain di kandang sendiri sampai akhir musim, dengan jarak minimal 250 km dari Malang. Pembentukan TGIPF dan hasil persidangan yang kontroversial. Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD untuk mengusut tuntas tragedi ini. Laporan akhir TGIPF menemukan 6 pihak yang dianggap bersalah, termasuk PSSI, dan merekomendasikan Ketua Umum PSSI untuk mengundurkan diri. Namun rekomendasi tersebut diabaikan. Ketegangan semakin meningkat dengan temuan TGIPF mengenai rekaman CCTV stadion yang diduga dihapus selama lebih dari 3 jam. Puncak ketidakpuasan publik terjadi pada persidangan awal pada tahun 2023. Dari 6 tersangka, 3 polisi dan 3 panitia. Beberapa divonis ringan dan bahkan dibebaskan. Alasan pembebasan yang paling disorot adalah bahwa penyebaran gas air mata dianggap disebabkan oleh faktor angin, bukan kelalaian aparat. Sebuah justifikasi yang menuai kemarahan dan rasa tidak percaya publik terhadap penegakan keadilan. Respon internasional dan reformasi sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan mendapatkan sorotan dan ungkapan duka cita dari seluruh dunia. Liga-liga Eropa termasuk pertandingan Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi mengadakan momen mengheningkan cipta. Supporter klub-klub besar seperti Bayern Munchen bahkan membentangkan spanduk dengan pesan dukungan yang tegas. Presiden FIFA, Gianni Infantino, kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi, dan Indonesia lolos dari sanksi pembekuan. FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah Indonesia sepakat untuk bekerja sama dalam reformasi total sepak bola Indonesia, mulai dari standar keamanan stadion hingga sistem kompetisi, dengan tujuan agar peristiwa kelam seperti Kanjuruhan tidak akan pernah terulang lagi. Namun dengan kontroversi di persidangan, pertanyaan-pertanyaan besar tetap menggantung di benak masyarakat. Apakah reformasi yang dijanjikan ini akan benar-benar terwujud? Ataukah tragedi Kanjuruhan hanya akan menjadi cerita menyedihkan yang perlahan akan terlupakan?